Halo, welcome back to my channel Muhammad Dendi. Kali ini gue akan ngebahas tentang negara Tokelau. Mungkin kalian jarang yang mendengar negara ini, ya, karena negara ini adalah negara yang berada di Kepulauan Pasifik Selatan yang jarang orang dengar. Jika kalian lihat ke peta, di ujung paling timur Pulau Papua atau Provinsi Papua Nugini, itu adalah letak dari negara Tokelau. Oke, Tokelau sendiri adalah dikenal sebagai Kepulauan Union sampai pada tahun 1976 secara resmi dikenal sebagai Kepulauan Tokelau. Ada sebuah wilayah dependensi dari Selandia Baru yang berlokasi di Samudra Pasifik bagian selatan. Kepulauan ini terdiri dari 3 atol karang tropis atau Nuku'u dan Pakautoko, sehingga digabungkan memiliki luas lahan hanya 10 km persegi. Selain ketiganya, Pulau Swains yang merupakan bagian dari kepulauan yang sama dan menjadi objek sengketa teritorial yang sedang berlanjut. Tokelau terletak di utara Kepulauan Samoa, di sebelah timur Tuvalu, dan di selatan Kepulauan Poinik, dan di barat daya kepulauan lain yang berlebih jauh, dan di barat laut Kepulauan Cook. Tokelau sendiri memiliki populasi sekitar 1.500 orang dan menjadi populasi terkecil keempat dari negara berdaulat atau dependensi manapun di dunia. Pada sensus pada 2016, sekitar 45% penduduknya lahir di luar negeri dan sebagian besar di Samoa atau negara Selandia Baru. Populasinya memiliki harapan hidup sebesar 69 tahun yang sebanding dengan negara-negara pulau lainnya di Oseania. Sekitar 94% populasi berbicara Tokelauan sebagai bahasa pertama mereka. Tokelau sendiri memiliki ekonomi terkecil di antara negara manapun, meskipun merupakan pemimpin dalam energi terbarukan, karena menjadi negara pertama yang menggunakan 100% tenaga surya di dunia di negaranya. Kontak Tokelau dengan negara lain. Kontak dengan budaya lain. Orang Eropa pertama yang melihat Atapu adalah Commodore John Byron pada tanggal 24 Juni 1765. Dia menyebut pulau itu Pulau Adipati York. Anggota dari ekspedisinya yang berlabuh ke daratan melaporkan bahwa tidak ada tanda-tanda penghuni ini atau sebelumnya. Captain Edward Seward setelah mengetahui pertemuan Byron mengunjungi Arapu pada tahun 1791. Secara geografi, Tokelau mencakup 3 atol di Samudra Pasifik, selain antara garis bujur dan sekitar pertengahan antara Hawaii dan Selandia Baru, dari Atapu di utara hingga Fakauvo di selatan. Tokelau terbentang kurang dari 200 km. Atol terletak sekitar 500 km atau 311 mil di utara Samoa. Luas tanah gabungan mereka adalah 108 km persegi dan masing-masing atol memiliki sebuah pulau karang. Titik tertinggi Tokelau hanya 5 meter dari permukaan laut, dan Tokelau terletak di sabuk siklon tropis Pasifik, pulau keempat yang secara budaya, sejarah, dan geografis tetapi tidak secara politik. Merupakan bagian dari Kepulauan Tokelau adalah Pulau Swains, Oahu, di bawah kendali Amerika Serikat sejak sekitar tahun 1900 dan dikelola sebagai bagian dari Samoa Amerika. Klaim Tokelau atau Kepulauan Swains secara umum sebanding dengan klaim Kepulauan Marshall atau Pulau Wake yang dikelola Amerika Serikat. Tetapi masalah yang agak tidak aktif ini merupakan hasil yang disengaja dari upaya PBB baru-baru untuk mempromosikan dekolonisasi Tokelau sebagai negara berdaulat. Tokelau agak terbukti enggan untuk mendorong identitas nasional mereka di ranah politik. Gerakan untuk merdeka baru-baru ini sudah terutama terdorong dari luar karena alasan ideologis, tapi pada saat yang sama, Tokelau enggan untuk menyangkal kesamaan identitas budaya mereka dengan penduduk Pulau Swains yang berbicara menggunakan bahasa mereka. Menurut Central Intelligence Agency Amerika Serikat, daftar negara menurut PDB nominal, Tokelau memiliki ekonomi terkecil di dunia. Tokelau memiliki daya beli tahunan sekitar $1.000 per kapita.
Pemerintah Tokelau hampir seluruhnya bergantung pada subsidi dari negara Selandia Baru. Tokelau memiliki pendapatan tahunan kurang dari US$500.000 terhadap pengeluaran sekitar 2,8 juta US$. Defisit tersebut ditutupi oleh bantuan dari negara Selandia Baru. Tokelau setiap tahun mengimpor sekitar $100.000 senilai perangko, kopra, kerajinan anyaman, dan ukir serta mengimpor lebih dari $300 bahan makanan, bahan bangunan, dan bahan bakar dan dari negara Selandia Baru. Tenaga surya. Untuk tenaga surya, Tokelau sedikit lebih maju daripada negara-negara lain di belahan bumi manapun. Sasaran 100% listrik terbarukan tercapai pada 7 November 2012 menurut Menteri Luar Negeri Selandia Baru Murray McCully. Sebelumnya listrik dihasilkan menggunakan generator diesel dan hanya tersedia 16 jam per hari. 3 stasiun tenaga surya dengan total kapasitas pembangkit mencapai 390 kWp dipasang untuk menyediakan 100% kebutuhan listrik saat ini dari fotovoltaik dan cadangan baterai asam timbal yang mampu menyimpan sekitar 8 mWh. Intinya, meskipun negara Tokelau adalah negara yang lemah ekonominya dan terkecil di dunia secara ekonomi, tapi negara Tokelau sudah menggunakan 100% listrik dari tenaga surya. Oke guys, itu saja tentang negara Tokelau, negara yang jarang kita dengar, mungkin nggak pernah kita dengar, tapi negara ini ada dan terletak sangat terpencil. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kalian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.